Tidakkah kau lihat jalanmu? Sumani. Sumani mantan pacar Jiyuan. Di kehidupan sebelumnya, yang disebut mantan pacarku, sombong dan materialistis. Begitu dia masuk universitas, dia langsung selingkuh dariku. Selain itu, setelah aku dijebak, dia menyebarkan rumor di mana-mana secara daring. Melebih-lebihkan fakta. Jiyuan, apa yang kau lakukan di sini? Mani, siapa ini? Mungkinkah dia pacarmu? Paling-paling dia hanya pria manis kecil yang pernah kutolak sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah hanya berpisah beberapa bulan, bau kemiskinan di sekitarmu justru semakin berat. Mengapa? Kau di sini untuk pameran mobil juga? Itu bagus. Kemarilah dan rasakan aura kekayaan yang luar biasa, agar kau tidak terlalu lama berada di kelas sosial itu, dan menjadi sepenuhnya berasimilasi. Kak Yuan. Halo Tuan, nama saya Sumani. Saya adalah seorang pramuniaga di sini. Jiang Hai. Saya sudah membawakan mobil Anda ke sini. Masuklah ke mobil. Baiklah. Apel, Maybach ini benar-benar miliknya. Anda bilang bahwa Anda sebelumnya menolak pria yang mengendarai Maybach ini. Mustahil. Ini tidak mungkin. Itu tadi salah paham. Sebenarnya di hatiku, aku selalu peduli padamu. Tepat setelah kita putus, aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kamu tidak menyesal putus denganku. Kamu menyesal putus dengan uang tunai itu. Saat transfer berhenti, perasaan kembali ke nol. Enyahlah. Jiyuan. Jiyuan. Liu Miao Ratu Dunia Bawah. Jadi kalian berdua bocah ingin menemuiku. Apakah kau tahu di mana ini? Kak Yuan, apakah Anda yakin mengenal wanita ini? Dia sepertinya tidak mudah untuk diajak main-main. Liu Miao. Di kehidupan sebelumnya, wanita yang paling sering kutiduri. Kakak Miao Miao, kita sedang bertanya padamu. Kau tidak mau telingamu lagi. Kalau begitu aku akan membantumu memotongnya. Tidak banyak, aku hanya merindukanmu. Kau bocah cari mati. Tunggu. Ana. Aku sudah dewasa. Dan setiap pria di sekitarku yang menatapku gemetar tanpa terkecuali. Mengapa orang ini memberiku perasaan yang akrab dan asing? Tahi lalat di pantatmu itu masih ada kan? Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu yang hanya kambuh di malam hari. Nah, apakah kau tahu? Kau sedang bermain api. Kau mungkin akan membakar dirimu sendiri. Kau bahkan berani tidur denganku, Liu Miao Miao. Nah, tidakkah kau tahu? Bermain api. Kau mungkin akan membakar dirimu sendiri. Karena bisa tidur denganmu sekali saja, itu tidak akan rugi bahkan jika aku mati. Sialan. Kau bocah kurang ajar, kau cukup menarik. Aku suka itu. Bicaralah, apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin meminta Kak Miao Miao untuk melakukan sesuatu untukku. Xiao Sun teman sekelas Jiyuan. Mobil ini terlihat bagus. Kakak Sun benar-benar punya kemampuan. Guru Lin.
Ji Yuan itu seharusnya sekarang sudah dikeluarkan oleh Universitas Jiangcheng kan? Tidak. Ji Yuan dia. Saat ini aman dan sehat. Belajar di Universitas Jiangcheng. Apel. Len Shixia, kurasa kau tidak ingin ibumu dan adikmu hidupkan. Xiao Sun, saya peringatkan kamu, berhenti menggunakan nyawa keluarga saya untuk mengancam saya. Saya adalah seorang guru, bukan seorang algojo. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu merugikan, seperti menuduh siswa secara salah. Betapa mulianya. Kalau begitu Guru Lin, hutang keluargamu 20 juta yang kau hutang padaku. Kau pasti tidak akan mangkir dari hutang itu kan? Jika kau tidak bisa menghasilkan uangnya, maka seseorang harus membayar dengan nyawa mereka. Kamu... Apel, masih mau memukulku? Apa kau masih berpikir ini ruang kelasmu? Atau kau ingin memberi kami sekelompok pemuda jalanan pelajaran fisiologi gratis? Saya peringatkan kamu, kalian semua, jangan main-main. Kalau tidak saya tidak akan melepaskan kalian. Tidak akan melepaskanku. Aku sudah bersama begitu banyak wanita. Tapi aku belum pernah punya yang sepertimu. Cepatlah berteriak. Serius. Jika kau tidak melawan, aku pasti tidak akan merasa senang. Kau mau kemana? Baunya sangat enak. Guru Lin. Berhenti. Jika kamu menyentuhku lagi, saya akan melawanmu sampai mati. Ji Yuan. Jiang Hai. Skandal sedang dihasilkan. Target orang, Xiao Sun. Ji Yuan. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Sialan, wanita keji. Apa kau memberitahunya? Zhao Sun, selama sekolah menengah, karena kamu mencoba melecehkan teman sekelas perempuan, aku yang kebetulan lewat menemukannya. Setelah itu kamu dikeluarkan oleh sekolah. Sejak saat itu, kamu menyimpan dendam padaku. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu akan menggunakan langkah jahat seperti itu. Ji Yuan, kau boleh makan sembarangan. Tapi kata-kata, kau tidak boleh berbicara sembarangan padaku. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Skandal berhasil dihasilkan. Zhao Sun, hotel bintang 6 terbesar di seluruh Jiangcheng. Tuan muda restoran Shao. Aku tidak menyangka bahwa kamu juga suka merayu ibu tirimu sendiri. Palsu. Beraninya kau memfitnahku. Itu palsu. Baik, kalau begitu aku akan mempostingnya secara daring sekarang juga. Dan biarkan warganet menilai, apakah itu nyata atau palsu. Cepat, ambil ponselnya. Tinju Wing Chun tingkat guru besar milik host telah otomatis aktif. The film was translated and narrated by M Media. Sekelompok tak berguna. Ji Yuan ini ternyata sangat tangguh. Sepertinya, berita gosip kota Jiangcheng malam ini akan memiliki beberapa kata lagi untuk ditulis. Tuan muda dari keluarga yang kuat merayu ibu tirinya. Mencoba untuk menghancurkan bukti. Sayang sekali, api tidak bisa dibungkus dengan kertas. Ji Yuan, aku akan mengingatmu. Aku memberitahumu. Kau tidak hanya menamparku sekarang, tetapi juga wajah keluarga Shao. Dan yang kekuatannya menaungi segalanya. Kau tunggu saja aku. Tunggu. Kak Yuan, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Membiarkan mereka pergi, bagaimana mungkin? Dulu dia menghancurkan dan membunuh keluargaku. Di kehidupan ini, aku ingin dia membayar 10 kali lipat. Murid Ji, untuk apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Juga, sebelumnya, mengenai Guru Lin, di masa depan, jangan datang ke sini dengan pakaian yang begitu minim. Kau tahu betul, pria itu Zhao Sun. Dia punya ide-ide menyimpang tentang wanita cantik. Saya mengerti. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Ini milikmu kan? Ini
Lin Xixia ini benar-benar secerdik itu. Lain kali, jika kamu ingin tahu keberadaan guru, kamu tidak perlu bersusah payah. Cukup tambahkan saya di WeChat dan tanyakan. Tidak perlu menggunakan teknologi. Sialan, Doi yang diidam-idamkan semua mahasiswa laki-laki di Universitas Jiangcheng, Guru Lin Xixia, benar-benar mengambil inisiatif untuk menambahkan Kak Yoa di WeChat. Guru Lin, aku akan pergi duluan. Antar saya pulang. Saya takut sendirian. Ini adalah perintah guru. Hati-hati, atau saya akan mengurangi kreditmu. Androfobia Lin Xixia. Bisakah itu disembuhkan? Ini rumah Guru Lin. Berantakan sekali. Kontras yang mencolok dengan dirinya yang sebenarnya. Murid Ji, hari ini, penampilanmu luar biasa. Apakah kamu mau hadiah? Lepaskan. Ini adalah biaya pengobatan anakku. Apakah kamu gila? Tidakkah kamu tahu bahwa karena kamu, itu memaksa keluarga kami menjual bahkan RV kami. Dan kami terpaksa berdesakan di rumah sewa bobrok ini. Sekarang bahkan milik saudara laki-laki saya. Apakah kamu mencoba merebut biaya pengobatannya juga? Kurang ajar. Sialan. Beraninya kau memerintahku kepala keluarga ini. Dan menyuruhku. Tidak ada uang. Jika kau tidak punya uang, jual dirimu. Seseorang yang muda dan cantik sepertimu. Pasti ada banyak orang kaya yang bersedia membayar. Jadi inilah sumber tragedi Lin Xixia. Sumber tragedi Lin Xixia. Jika aku hanya menyelesaikan ayahnya yang suka berjudi, aku bisa sepenuhnya memasuki hatinya. Dan dengan demikian menyelesaikan tugas sistem. Skandal sedang dihasilkan. Kau menolak menjual dirimu. Baiklah. Aku akan mencari seseorang untuk menjualmu. Menyusul laporan. Kau terhubung dengan kasus perampokan dan pembunuhan dari 10 tahun lalu. Buktinya meyakinkan. Silakan ikut kami. Aku tidak punya. Aku tidak. Ikut denganku. Aku tidak. Guru Lin. Kau baik-baik saja. Ji Yuan, jangan pergi. Saya takut. Selamat host, kau telah berhasil menaklukkan konselor yang angkuh Lin Xixia. Kepatuhan bertambah 10. Kau telah menerima 1 paket hadiah perak. Aku benar-benar menebak dengan tepat. Selesai begitu saja. Guru Lin. Pelayan. Bahan-bahan Anda tidak segar. Ada kecoa. Ada kecoa. Tidak ada. Bukankah Anda hanya kekak kecil itu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ada apa? Bukankah Shwidilau Anda membanggakan diri, mengutamakan pelanggan? Sekarang pelanggan marah. Bukankah seharusnya Anda memadamkan api itu? Lepaskan aku. Sobat. Jika kau benar-benar merasa tertekan, aku sarankan kau belok kanan di luar pintu. Ada sungai di sana. Lompatlah. Dan kau akan tenang. Nah, Anda pemilik tempat ini. Ada aturan untuk membuka bisnis di Jiangcheng. Tidakkah Anda tahu itu? Jika Anda tidak mengikuti aturan, masalah besar akan menyusul. Aturan. Aturanku adalah aturan. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu. Di sini pelanggan adalah yang utama. Tetapi orang jahat keluar. Seperti menelanjangi babi betina tua satu trik demi satu. Satu rangkaian demi satu. Anda mencari mati. Nah, apakah Anda tahu siapa saya? Saya Daoba, orang besar kedua terbesar di Jiangcheng. Percaya atau tidak, besok saya akan memanggil 800 saudara saya untuk duduk di toko Anda dan menyebabkan kekacauan total bagi Anda.
Begitu mengesankankah dirimu? Liu Miao Miao. Orang besar nomor 1 di Jiangchen. Daubah. Sepertinya bekas luka yang tertinggal di wajahmu. Belum cukup, kau berani datang ke wilayahku dan membuat masalah. Ini salah paham Kak Miao Miao. Saya tidak tahu. Ini adalah wilayah Anda. Siapa itu? Apel. Apa maksudmu siapa itu? Aku tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya. Itu adalah Xiao Shan. Kepala keluarga Xiao memerintahkan saya untuk melakukannya. Itu lebih baik anak baik. Kembalilah. Ingat untuk memberitahu Zhao Shan. Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang sebenarnya belum datang. Ya, The film was translated and narrated Pergi. by M Media. Sudah tidak bisa duduk diam. Ini menunjukkan keluarga Xiao mulai panik. Kau baik-baik saja. Kalau begitu kau, cepatlah beristirahat. Baiklah. Adik. Kapanpun kau membutuhkan kakak. Telepon saja aku kapan saja. Juga. Kau harus menjaga kesehatanmu baik-baik akhir-akhir ini. Kakak punya banyak panas dalam. Aku takut kau tidak akan sanggup menanganinya. Baiklah. Host telah menyelesaikan misi tersembunyi. Berhasil menaklukkan Black Phoenix bawah tanah. Liu Miao Miao. Akumulasi tambahan 100 poin. Memperoleh keterampilan guru ginekologi. Ini juga berhasil. Benar-benar kasus tak sengaja menanam Willow malah tumbuh rindang. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan hanya tempat ini yang membuatku merasa damai. Mama dan papa aku pulang. Ayah Jiwan. Xiao Yuan, Anda kembali. Ibu membuat makanan kesukaanmu hari ini. Udang goreng saus kecap. Ibu Jiwan. Duduklah dulu. Ini akan segera siap. Baiklah. Musuh saudara perempuan Jiwan. Bukankah ini mahasiswa itu? Kenapa kau kembali? Gusui, putri rekan ayahku yang dia tampung. Adik perempuanku secara nominal. Dia biasanya suka merokok dan berkelahi. Dia tidak pernah sekalipun menganggapku kakak laki-lakinya penting di matanya. Tapi hari ini, dia kebetulan adalah targetku. Keamanan kebakaran dan kebersihan tidak standar. Ini adalah surat denda. Denda 10 juta. Perbaikan selama 3 bulan dulu. Kapten Wan. Sebelumnya keselamatan kebakaran dan kebersihan kita telah diperiksa oleh departemen terkait. Tidak ada masalah. Mengapa sekarang tiba-tiba tidak memenuhi syarat? Saya adalah kapten tim penegak hukum. Saya memiliki hak interpretasi akhir. Jika saya katakan tidak memenuhi syarat, maka itu tidak memenuhi syarat. Jika Anda tidak setuju, kami akan menutupnya selama 3 bulan lagi, mungkin setengah tahun. Sayang sekali, toko ini belum lama dibuka dan ditutup meskipun memiliki bisnis yang begitu bagus. Tepat sekali. Awalnya aku ingin terus makan hotpot di tempat ini. Tapi sekarang aku hanya bisa pergi ke restoran keluarga Xiao di seberang jalan. Ayah, langkahmu benar-benar brilian. Jika cara curang tidak berhasil, kita gunakan cara yang sah. Keluarga Xiao kita memiliki fondasi yang kuat. Bagaimana mungkin beberapa orang tak penting bisa menggoyahkan kita? Siapa yang mencoba menutup toko keluarga kita? Halo bos. Kak Yuan, Anda akhirnya tiba. Anda pemilik di sini. Biar saya beritahu sesuatu. Tempat ini milik Anda. Kapten Wang, Anda seorang profesional. Mengapa Anda tidak membantu saya memverifikasi keaslian rekaman ini? Kapten Wan, ini 5 juta. Tolong bantu saya ketika saatnya tiba untuk menyegel hotpot Shui di Lao itu. Palsu, beraninya Anda memalsukan rekaman. Bukankah ini suara Kapten Wan? Kalau begitu orang yang lain pasti. Palsu. Beraninya Anda memalsukan rekaman. Tuan Ji, Anda yang hanya dengan klaim tak berdasar ingin mengandalkan satu rekaman.
untuk menjebak dan memfitnah saya dan Kapten Wan. Penjebakan dan jebakan. Benar-benar layak disebut rubah tua. Trik pencuri berteriak maling ini dimainkan dengan begitu mulus. Tidak apa-apa. Biarkan pengadilan yang menanganinya. Hentikan memfitnah Kapten Tim Penegak Hukum dan warga negara terhormat Tuan Shou. Hari ini, bukan hanya toko Anda, tetapi juga orang-orang di sini. Harus semuanya dibawa pergi. Kak Yuan, kalian, apakah kalian mencoba membungkam kami? Kapten Wan, tampaknya kaki tangan Ji Yuan telah mengekspos dirinya sendiri. Orang ini, pemfitnah dan kaki tangannya. Bawa mereka pergi bersama. Tunggu sebentar. Kapten Wang. Saya akan mengingatkan Anda tentang sesuatu. Manusia berbuat langit melihat. Ada orang di atas orang. Dan gunung di atas gunung prinsipnya. Anda harus mengerti. Gunung yang adalah saya ini. Cukup untuk menghancurkan serangga kecil seperti Anda. Bawa mereka pergi. Siapa Wang Sen? Direktur Meng bawahan Anda yang rendah hati ada di sini. Dan di mana orang yang bernama Xiao Shan? Saya Xiao Shan. Xiao Shan, karena menyuap anggota staf. Wang Sen, karena korupsi dan memutarbalikkan hukum. Bawa kedua orang ini pergi. Direktur Meng. Saya telah dizalimi Direktur Meng. Rekaman itu sudah dikirim ke markas besar. Kau masih mau menyangkalnya, nak? Saya tidak menduga ini. Kau nak ternyata punya pengadilan penegakan hukum sebagai bekingmu. Saya meremehkanmu. Jangan kau kira bahwa lawanmu hanyalah keluarga Shou kami. Kau salah. Apa maksudmu dengan itu? Kau adalah Ji Yuan. Ya Direktur Meng, halo. Apakah Anda ingin makan hotpot? Kau bocah, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyakiti putriku, hati-hati, aku akan membuatmu di penjara. Direktur Meng, mohon yakinlah. Itu pasti tidak akan terjadi. Ayo pergi. Ji Yuan, akun yang kamu minta aku periksa. Aku sudah menemukannya. Itu milik organisasi misterius di luar negeri. Sepertinya disebut Skynet. Skynet apa? Organisasi ini Mengerti, kakak? Dia menunggu mahasiswi. Tunggu sampai aku selesai membereskan urusan di kasino ini. Baru aku akan datang. Kau berutang padaku bunga selama 3 bulan. Memintamu menemani tamu kasino, apa salahnya? Aku tidak memintamu untuk mati. Tuan Li, aku tidak tahu saat itu bahwa kamu adalah rentenir. Aku kira itu pinjaman mahasiswa. Itu sebabnya aku. Bantuan pelajar. Kau tidak benar-benar berpikir aku cukup baik hati untuk meminjamkanmu uang sekolah, kan? Bagiku, membeli seorang mahasiswi seharga 30.000 yuan, kesepakatan yang sangat menguntungkan. Itulah tujuan utamaku. Karena kau tidak bisa membayar bunganya kembali, maka aku hanya bisa mengirimmu ke ruang VIP kasino. Bekerja selama sebulan penuh, dan kemudian kau akan mendapatkan kembali kebebasan pribadimu. Jangan. Jangan. Tunggu sebentar. Ji, kakak Ji Yuan. Kenapa kamu di sini? Yuan AS membuat sensasi. Sepertinya pelanggan besar telah tiba. Saya ingin gadis ini. Kotak sebesar itu.
pasti berisi setidaknya beberapa juta kan? Target Li Heng tuan muda kedua dari keluarga Li. Satu Yuan, kau datang ke sini untuk membuat masalah bukan? Jangan terburu-buru Tuan Li. 1 yuan ini tentu saja tidak disiapkan untuk Anda. Ini adalah modal awal yang saya siapkan. Saya datang ke sini untuk bermain beberapa putaran. Jika saya menang, saya akan membawa gadis ini bersama saya. Jika saya kalah, 1 yuan ini secara alami akan menjadi milik Anda. 1 Yuan, kau ingin bertaruh denganku? Aku tuan muda kedua Li, telah menguasai kedua dunia selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani datang ke kasino hanya dengan 1 yuan. Apa kau tidak takut bahwa sebelum kau mencapai meja judi, aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi? 1 yuan ini tentu saja tidak cukup. Tapi bagaimana jika kita tambahkan uang tutup mulut rahasia Tuan Li? Saya pikir itu akan lebih dari cukup. Bantuan pelajar. Apa kau benar-benar mengira aku baik hati, meminjamkanmu uang untuk sekolah? Bagiku, membeli seorang mahasiswi seharga 30.000 yuan, kesepakatan yang sangat menguntungkan. Itulah niatku yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah kata-kata ini tersebar. Siapa yang akan lenyap dari muka bumi? Siapa itu? Kata-kata yang baru saja ku katakan. Bagaimana kau bisa memilikinya? Apakah itu penting? Yang penting adalah, apakah Anda benar-benar mengucapkan kata-kata itu atau tidak? Selain itu, hanya butuh 1 detik agar rekaman ini dikirim ke seluruh dunia. Tunggu. Jika kakak tahu tentang ini, aku mati. Cukup. Pertama tenangkan bocah ini. Baiklah, aku setuju. 1 yuan baiklah. Bagaimana kau ingin bermain? Mari kita mainkan permainan paling sederhana, melempar dadu untuk skor tertinggi. Siapapun yang memiliki skor lebih tinggi, menang. 1 juta per putaran. Bodoh, ini wilayahku. Angka tinggi apa yang ingin ku panggil? Bukankah semuanya terserah padaku? Jika kau ingin mengalahkanku di sini, tunggu di kehidupanmu berikutnya. Kebetulan dia berutang 1 juta padaku. Maka aku akan punya alasan untuk menahannya dan memaksanya menghapus rekaman di ponselnya. Bagus. Meja judi ini seperti permainan katun. Tapi kau harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Setelah bidak dijatuhkan, tidak ada penyesalan. Itu sudah pasti. Tiga 6. Sepertinya keberuntunganku putaran ini cukup bagus. 3 angka 6 bagaimana mungkin? Kakak Jiun, jangan berjudi dengannya. Ini pasti tipuan. Aku bilang, di sini. Setelah panah dilepaskan tidak ada jalan kembali. Silakan lanjutkan. Sistem. Gunakan 200 poin. Tukar dengan kartu pengalaman Dewa Judi. 200 poin dipotong. Kartu pengalaman Dewa Judi segera diaktifkan. Kenapa kau membuat keributan besar, nak? Tidak ada yang lain. Hanya karena latihan. Jika saya tidak salah menebak, dadu yang digunakan Li Heng memiliki 6 di setiap sisi. Jadi tidak peduli bagaimana dia melemparnya, dia selalu bisa mendapatkan 3 angka 6. Namun, selalu ada kekuatan yang lebih besar. Trik-trik ini tidak bisa mengalahkan saya Jiuan sang Dewa Judi. 4 angka 6. 4-6. Kau hanya punya total 3 dadu. Bagaimana mungkin kau punya 4-6? Kau diam-diam menyembunyikan 1 di tubuhmu. Kau curang. Curang. Dadu saya ini, semuanya adalah bahan asli dari meja judi. Kau bicara omong kosong. Di meja judi ini, hanya ada total 6 dadu. Milikku. Bagaimana mungkin? Itu benar. Angka 4 saya, ditambah angka 2 Anda. Bukankah itu menghasilkan tepat 6? Kecurangan apa? Apakah Anda mengatakan
dadu Anda yang memiliki 6 di setiap sisi. Jadi kau sudah menemukannya sejak lama. Karena kau bisa diam-diam menukar daduku tanpa ada yang tahu. Sebenarnya kau ini siapa? Anda sendiri yang baru saja setuju bukan? Hormati taruhan dan terima kekalahan. Setelah bidak dijatuhkan, tidak ada penyesalan. Saya akan membawa orangnya sekarang. Kau. Yang mulia benar-benar memiliki keterampilan yang hebat. Litai kepala keluarga Li. Adik keduaku ini telah membuat yang mulia tertawa. Litai. Kakak besar. Penguasa Jiangchen, yang bisnisnya mencakup semua industri. Konon statusnya jauh melampaui Xiao Shan dari keluarga Xiao. Dia adalah karakter yang sangat tangguh. Keluarga Li tidak menerima jenderal yang kalah. Kau tak berguna. Selanjutnya, semua yang ada di sini akan diambil alih olehku. Jika kau ingin pergi, kau boleh. Tapi dari kalian berdua, hanya satu yang bisa pergi. Yang lainnya harus tetap tinggal. Jika aku membiarkanmu pergi, dan kau pergi dengan begitu tenangnya, muka keluarga Liku di Jiangchen akan hancur total. Penguasa Jiangchen, coba saya lihat kalau begitu. Anda menyembunyikan. Skandal besar bukan? Target Litai mendeteksi sebuah skandal rahasia ultra tinggi. Tingkat rahasia puncak. Ini benar-benar ikan besar. Skandal sedang dibuat. Litai dikurigai berkolusi dengan organisasi luar negeri untuk mencuri teknologi chip rahasia negara. Inti Naga. Orang ini ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar. Jika saya mengungkapkan semua kartu saya sekarang, apakah pihak lain akan melawan saya sampai mati? Sudahlah. Saya akan mengambil risiko. Tuan Li, Anda adalah seorang pengusaha. Aku kebetulan memiliki kesepakatan bisnis besar di sini. Saya ingin tahu apakah akan nyaman untuk membahasnya secara pribadi. Apa? Kesepakatan bisnis besar. Kakak besar anak ini penuh tipu muslihat. Jangan sampai kau jatuh dalam perangkapnya. Kesepakatan bisnis besar omong kosong. Aku membenci. Saya ingat bahwa dalam hukum negara naga, ada satu kejahatan yang tak termaafkan. Pengkhianatan. Tuan Li seharusnya masih mengingatnya bukan? Pengkhianatan. Mungkinkah dia tahu sesuatu? Mustahil. Kolaborasiku dengan entitas luar negeri dan rencana rahasia untuk mencuri teknologi inti naga. Bahkan anak itu Li Hen benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini benar-benar mustahil. Saya akan memberi Tuan Li 3 detik terakhir untuk mempertimbangkan. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada saya, ponsel saya akan secara otomatis mengirimkan beberapa rahasia yang tak terucapkan. 3, 2, 1, 0. Tunggu sebentar. Tuan Ji, apakah itu? Semua lelukon. Kehadiran Anda di Sun Club kami sungguh merupakan kehormatan bagi kami. Kartu ini adalah kartu tamu Super VIP kami. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati pengeluaran tak terbatas di sini. Dan Anda juga akan menerima perlakuan tingkat VIP. Singkatnya, semua pengeluaran Anda di sini akan ditanggung oleh saya, Litai. Litai ini secara lahiriah adalah karakter yang kejam, tetapi pada kenyataannya dia sangat penakut. Bahkan jika hanya ada peluang 1/10.000 untuk terbongkar, dia tidak mau mengambil risiko. Ikan besar ini. Bagaimana saya bisa melepaskannya begitu saja? Tuan Li. Nona Yao Mengru ini tumbuh besar bersama saya. Demi bersekolah, dia meminjam sejumlah uang dari tempat Anda. Namun itu diperlakukan sebagai riba, dengan bunga berbunga. Dan dia akhirnya dipaksa menjadi pelacur. Ini tidak pantas bukan? Mengerti. Semua utang Nona Yao akan sepenuhnya dihapuskan. Selain itu, keluarga Li kami juga akan mensponsori biaya kuliahnya secara gratis. Kakak besar, apakah kau sudah gila? Anak ini
membuat masalah tepat di wilayah kita. Anak apa? Panggil dia kakak besar Ji. Tunjukkan rasa hormat. Tuan Ji. Silakan. Tidak, terima kasih. Saya masih ada urusan yang harus diurus. Jadi saya akan pulang duluan. Tuan Ji. Hati-hati di jalan. Datang lagi lain kali. Kakak besar. Lihatlah kekacauan yang kau buat. Orang macam apa yang kau bawa ke sini? Mereka hampir merusak rencana pentingku. Aku minta maaf kakak besar. Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Pergi dan selidiki dia secara menyeluruh. Aku ingin semua informasinya. Kau Momo adalah kucing. Ji Yuan. Apakah Anda mungkin yang donatur utama penyumbang 10 juta? Only It's Cilantro. Kenapa? Aku tidak terlihat seperti itu. Tidak. Aku. Bukankah Anda baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi? Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi begitu kaya? Berapa banyak uang yang kita bicarakan? Itu tidak ada hubungannya dengan usia atau status. Itu terkait dengan persepsi. Mengapa saya sudah lama tidak melihat Anda? Katakan sesuatu. Bagaimana Anda menjadi begitu dewasa dan cakap? Baiklah, karena memang begitu. Saya juga tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Shenmue. Kau. Apa? Melayani pelanggan utama saya dengan baik. Juga bagi saya streamer kecil ini. Kewajiban yang wajar dan pantas. Ji Yuan, mengapa saya sudah lama tidak melihat Sumeni? Bukankah dia biasanya di sisi Anda? Dia. Kami putus. Apa? Putus? Ya. Bagus sekali. Tidak. Maksud saya adalah, Sumani hanyalah seorang penggali emas sejati. Dia tidak pantas untuk Anda. Ji Yuan, kita berdua. Karena kita berdua lajang sekarang. Mengapa kita tidak? Hei Shenmue Ji Yuan. Kalian berdua di sini juga. Sepertinya teman sekelas lama dari dulu. Ji Yuan. Setelah Sumani mencampakkanmu, kau tidak akan berganti target lagi dan mengarahkan pandanganmu pada Shenmue kan? Bukan hanya dia tertarik pada Shenmue sendiri. Saya pikir, dia juga tertarik pada uang Shenmue. Ketiga orang ini, saat di sekolah, adalah kesayangan kecil Xiao Shun. Mereka sering mencari masalah denganku. Sekarang ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Tidak seperti itu. Ji Yuan dia. Sudah cukupkah kau bicara? Jika kau belum cukup bicara, bicaralah lagi. Aku datang ke sini hanya untuk mendengar kalian mengatakan sampah murahan ini. Ji Yuan, Anda di sini. Apa yang Anda pura-purakan? Fakta bahwa Sumani mencampakkan Anda. Kita semua tahu tentang itu. Sayang sekali. Seseorang mengejarnya selama 3 tahun penuh. Tapi tepat setelah ujian masuk perguruan tinggi, dia langsung masuk ke mobil mewah sugar dadinya. Lupakan saja. Mengapa berbicara banyak kepada mereka? Kami datang ke sini untuk makan hotpot di Shui Dilau Hotpot. Melihat penampilan Anda. Ini pasti pertama kalinya Anda di sini. Tempat ini adalah tempat yang paling dicari di Jiangcheng. Restoran kelas atas. 1 kursi. Biasanya jika Anda ingin makan di sini, Anda harus mengantar selama 5 atau 6 jam. Untungnya, pamanku adalah manajer lobi di sini. Dengan dia membantu kita mengatur sesuatu, kita tidak perlu mengantai. Kita bahkan bisa langsung duduk di bagian VIP. Apa katamu? Siapa yang menggunakan koneksi untukmu? Ji Yuan, apakah telinga Anda tidak berfungsi? Atau Anda menipu diri sendiri di sini? Tidak bisa melihat gambaran besarnya. Apa kau cemburu? Kalau begitu berdoalah agar kau, di kehidupanmu selanjutnya, memiliki keberuntungan yang lebih baik, sehingga kau juga bisa sepertiku, dan punya paman seorang manajer. Siapa manajer lobi yang bertugas hari ini? Aku akan memecatnya segera. Tidak mungkin. Ini? Apa? Ji Yuan, kau bilang api. Toko milikku sendiri. Memecat manajer lobi. Apa masalah besarnya?
Paman, saya minta maaf bos. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi bos. Bos, Ji Yuan, mungkinkah kau adalah yang paling top di Jiangcheng, pemilik misterius restoran ini? Paman kau. Kau bocah nakal. Kau telah menghancurkanku. Tidakkah kau tahu status apa yang dimiliki bos Ji di Jiangcheng? Status macam apa itu? Bahkan Black Phoenix Liu Miao Miao adalah temannya. Beberapa hari terakhir ini, siapapun yang berani membuat masalah di Shui Dilao, semuanya. Bahkan keluarga Xiao yang terkenal, juga ditangani olehnya. Keluarga Xiao? Bukankah itu latar belakang Josun? Bahkan keluarga Xiao pun bukan tandingan baginya. Lalu orang-orang seperti kita ikan teri ini, di matanya, bukankah kita bahkan lebih buruk daripada semut? Ji Yuan, tidak. Bos Ji, otak kami pasti baru saja dipenuhi kotoran. Kami salah bicara. Tolong jangan anggap serius. Benar. Anggap kami seperti kentut, atau anggap kami seperti serangga tidak apa-apa. Benar. Ji Yuan, demi persahabatan lama kita. Shenmo, cepat bantu kami memohon belas kasihan Ji Yuan. Memohon ampun. Jika Ji Yuan sekarang bukan pemilik restoran ini, maka yang berlutut sekarang. Bukankah itu kami? Tidak. Sepertinya kau tidak menyadari bahwa kau salah. Melainkan kau tahu bahwa kau seharusnya mati. Di Shui Dilao pelanggan adalah yang utama. Tetapi bajingan adalah pengecualian. Bawa mereka semua keluar untukku. Mulai sekarang masukkan ke daftar hitam dan larang mereka. Juga, kalian mungkin tidak tahu ini. Tetapi yang paling aku benci adalah menyebarkan rumor. Jika kalian berani keluar lagi dan menyebarkan rumor tentang Sumanmei dan aku jamin setelah itu, kalian di Jiangcheng tidak akan punya tempat untuk berdiri. Bos, aku salah Ji Yuan. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ji Yuan, aku salah Ji Yuan. Ji Yuan. Ji Yuan. Ayo pergi. Ayo kita makan. Ji Yuan, aku tidak pernah menyangka. Dulu kau hanyalah anak ingusan. Aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, kau sudah menjadi raksasa dunia bisnis. Itu hanyalah kebetulan takdir. Di mana kamu tinggal, aku akan mengantarmu pulang. Antar aku pulang. Ji Yuan, bagaimana kalau kau datang ke tempatku? Aku ingin mengundangmu untuk makan. Keju. Streamer wanita akhir-akhir ini, apakah mereka semua begitu agresif? Untuk makan keju. Keju yang kubuat. Benar-benar lezat, berlemak tapi tidak berminyak. Jadi itu keju. Aku mengerti. Lalu kau pikir itu apa? Siapa kamu? Terdeteksi bahwa host berada dalam situasi putus asa. Apakah kau ingin menggunakan poin di akunmu untuk ditukar dengan manual seni bela diri? Sialan, sistem kau benar-benar anjing. Kenapa tidak bilang dari tadi? Cepatlah, manual seni bela diri kuat apa saja yang tersedia. Gunakan semuanya. Perintah host diterima. Saat ini sedang menjalani infusi cepat. Host telah diinfus dengan kesempurnaan agung Sutra Vajra, kesempurnaan agung pergeseran kosmik, kesempurnaan agung keterampilan ilahi 9 yang, kesempurnaan agung telapak tangan patah hati. Dalam 100 meter aku lebih cepat dari peluru. Dalam 10 meter aku bahkan lebih cepat. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Ini apakah ini masih manusia? Larut malam kita tidak bertemu hantu kan? Hanya beberapa ribu yuan sebulan. Mengapa mempertaruhkan nyawa kita? Menghasilkan skandal. Pihak lain Litai dari keluarga Li menyewa pembunuh. Pembunuh profesional disewa. Pembunuh profesional. Mereka bahkan tidak bisa memegang senjata. Ji Yuan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Di sini terlalu berbahaya. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Sedangkan untuk mereka, bersiaplah menghadapi badai dariku. Tempat ini adalah villa mewah yang diberikan sistem kepadaku. Aku harus mengakui, ini benar-benar tidak buruk. Terpencil dan harum elegan.
Ini memiliki estetika arsitektur kesederhanaan Dao Agung. Apakah Anda Tuan Ji Yuan? Terima kasih atas petunjuk yang Anda berikan. Kami telah menargetkan kelompok yang dipimpin oleh Li Tai dan melakukan penangkapan terhadap organisasi kriminal tersebut. Upaya mereka mencuri Dragon Core sebuah masalah. Rahasia negara juga sedang diselidiki dan telah resmi diajukan. Pak Polisi, apakah Anda mengatakan Li Tai dan yang lainnya semuanya sudah tertangkap? Kecuali dua bersaudara Li Tai dan Li Hen yang berhasil melarikan diri karena keberuntungan semua orang lainnya dalam organisasi kriminal keluarga Li telah dibawa ke pengadilan. Kabur. Mereka kabur. Secara logis, dengan tindakan paman polisi yang cepat dan tegas, seharusnya mustahil bagi keluarga Li untuk memiliki ikan yang lolos dari jaring. Kecuali ada pendukung kuat di belakang mereka. Skinhead. Pasti skinhead itu lagi. Bos, sekarang polisi sialan itu tidak akan mengejar kita lagi kan? Mereka tidak akan mengejarku lagi kan? Diam! Bukankah ini semua karena kamu? Jika kamu ingin mengganggu mahasiswa, ganggu saja mereka. Mengapa kamu memprovokasi Dewa Wabah? Bos? Siapa tahu Anda benar-benar akan mengirim pembunuh untuk membungkam anak itu Ji Yuan. Kau berani membantah aku? Cukup. Anda siapa Anda? Diam. Mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Mungkinkah organisasi sangat tidak puas dengan Anda? Jadi kali ini, mengirim saya untuk membantu Anda. Saya beri Anda 7 hari. Jika Anda masih gagal menyelesaikan tugas, Anda tahu metode organisasi. Ya. Saya menjamin penyelesaian misi. Tapi, baru-baru ini muncul seorang anak bernama Ji Yuan dia. Cukup. Anda fokus saja melakukan pekerjaan Anda sendiri dengan baik. Jangan bertanya tentang hal lain. Kak Yuan, mengapa Anda begitu lesu? Mungkinkah tadi malam dengan Mengsi primadona kampus? Anak muda, Anda masih perlu memperhatikan moderasi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kemarin aku daring untuk mencari informasi mengenai Skinhead. Aku tidak menyangka satu pencarian berlangsung sepanjang malam. Cepat lihat. Siswa pindahan baru adalah kecantikan yang luar biasa. Shinmo, kenapa kamu di sini? Kak Yuan, Anda kenal primadona kampus yang baru? Ji Yuan, apa kau lupa? Nilai ujian masuk perguruan tinggiku puluhan poin lebih tinggi darimu. Ingin pindah ke Universitas Jiangcheng? Sama sekali bukan masalah yang sulit. Ini untukmu. Kau belum sarapan kan? Aku secara khusus membuat bubur telur asin dan daging babi tanpa lemak untukmu. Itu menghangatkan hati dan perut. Kak Yuan, Anda berkencan dengan 2 orang sekaligus. Anda mengambil semuanya. Apa kau akan mati jika tidak bergosip? Shenmo, aku tidak menyangka kau seorang streamer cantik. Bisa memasak dengan cukup baik. Tentu saja. Aku cantik dan menawan. Aku bisa dingin atau penuh gairah. Ji Yuan, ini kue kecil yang kubuat untukmu. Cicipi. Meng primadona kampus juga sudah tiba. Bukankah ini akan mementaskan drama istana? Ji Yuan, siapa orang ini? Tidakkah dia tahu bahwa makan kue di pagi hari buruk untuk kesehatanmu? Benar-benar kurang batasan. Aku kurang batasan. Aku ingin tahu siapa yang lari masuk ke kelas orang lain tanpa sepatah kata pun untuk membawakan makanan kepada pacar orang lain. Kurasa kau tidak menyelesaikan 9 tahun pendidikan wajibmu. Aku belum selesai membacanya. Apa kau tidak tahu bagaimana kesopanan, kebenaran, integritas, dan rasa malu? Ditulis. Kau, Ji Yuan, kau tidak punya pacar kan? Kemarin kau
bahkan memberitahuku bahwa kau lajang. Ji Yuan. Dia sangat galak. Dia menindasku. Baiklah, baiklah. Kalian berdua berhenti berdebat. Aku akan makan apapun yang kalian berdua berikan padaku. Aku suka makan keduanya. Apakah kalian puas sekarang? Tidak mungkin. Di antara kita berdua, kau hanya bisa memilih salah satu. Pilihan ekstrem di antara dua. Apa yang harus kulakukan? Menunggu daring. Selamat host telah mengakuisisi karakter wanita baru Shen Mou. Poin hadiah ditambah 500. Nama Shen Mou identitas perempuan streamer. Penampilan S tingkat kepatuhan 15. Tingkat kepatuhan Meng Wanqing telah naik menjadi 20. Hadiah otak super. Host mulai sekarang. Tidak perlu mengonsumsi kartu skandal dan kau bisa langsung mengakses skandal siapapun. Terbatas pada skandal biasa. Kedua wanita ini bersaing untuk mendapatkan perhatian, dan bahkan bisa bersaing untuk mendapatkan hadiah sistem. Sungguh, ketika burung snake dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Jika mereka mulai berkelahi, bukankah aku akan menjadi kaya raya? Dua mahasiswi terhormat. Di siang bolong. Saling memaki dan menarik. Sungguh tidak senonoh. Guru, aku salah. Guru, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Pasti konselor yang dingin dan menyendiri Lin Xixia. Anggun tenang dan pantas. Dia segera menstabilkan situasi setibanya di sana. Baguslah kamu tahu kamu salah. Memperbaiki kesalahanmu. Berarti kamu masih murid yang baik bagi guru. Ji Yuan. Ini diberikan kepadaku oleh orang lain. Sup goji beri dan ginseng. Guru sedang datang bulan dan tidak bisa meminumnya. Kamu bantu aku menghabiskannya. Kayuan Anda tidak baik. Bahkan guru Lin Anda juga Anda. Tidak akan ada yang keempat atau kelima kan? Apa? Ini hampir berubah menjadi meja mahjong yang kacau. Ikutlah dengan guru. Di sini bersama guru adalah apa yang kamu inginkan. Berita tentang Skynet. Sekarang sudah ada petunjuk. Aku mencari guru Lin. Aku punya sesuatu yang bersifat akademis untuk didiskusikan. Kalian berdua, lanjutkan. Mengapa kami harus? Kurasa itu untuk mempelajari fisiologi. Kalian berdua. Berhenti berkelahi. Nyah, Baiklah. Guru Lin, katakan padaku, sudahkah Anda menemukan keberadaan Skynet? Skynet dikenal sebagai yang terbesar di dunia, organisasi intelijen. Namun Apa? sejak 20 tahun yang lalu, organisasi itu sepenuhnya dimusnahkan oleh Interpol. Secara logis, pengaruhnya seharusnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Dan seharusnya tidak bisa menimbulkan masalah lagi. 20 tahun yang lalu, itu dihancurkan. Lalu Skynet yang kubangun kembali bertahun-tahun kemudian. Apa itu? Tunggu sebentar. Nama Skynet tidak dipilih olehku saat itu. Tapi sebenarnya, kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Andai saja sistem ini bisa memindai informasiku sendiri. Sayang sekali. Jangan khawatir, guru pasti akan membantumu melanjutkan penyelidikan. Jangan cemas. Kalau begitu, aku serahkan pada guru. Namun, ngomong-ngomong, bantuan ini tidak bisa dilakukan secara gratis. Jadi guru ingin. Murid Ji Yuan, mereka semua bilang wanita 3 tahun lebih tua, memegang batu bata emas. Aku 6 tahun lebih tua darimu. Aku akan membiarkanmu memegang 2 batu bata. Apakah kamu bersedia? Guru, Anda. Jangan terburu-buru menolak, gurumu benar-benar tidak punya pilihan lain. Baru-baru ini, aku terus-menerus diganggu oleh tuan muda dari keluarga bangsawan itu. Aku tidak punya pilihan selain asal mengarang alasan tentang punya pacar untuk menolaknya. Hanya saja, pacar yang aku karang asal ini, dia tidak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit kan? Guru, tidak benar-benar punya teman pria. Jadi, setelah memikirkannya berulang kali, kandidat terbaik tampaknya hanya kamu. Apakah guru menyarankan agar aku berpura-pura menjadi pacar Anda? Jenis pura-pura ini
Harus sejauh mana? Tentu saja tidak. Kohabitasi. Permintaan yang enggan ini. Murid Jiyuan sangat penurut. Kamu tidak akan menolakkan. Wanita ini mencoba memanipulasiku. Lupakan saja. Bagaimanapun aku butuh bantuan darinya sekarang. Jadi aku masih harus merendahkan diri. Lihat cara guru berbicara. Bagaimana bisa hanya berpura-pura. Bahkan jika guru menginginkanku untuk membuat pura-pura itu menjadi nyata, aku bersedia. Aku jamin Anda akan puas. Murid Jiyuan, kamu ternyata tidak begitu penurut. Sebenarnya, kamu agak liar. Gu Sui. Kenapa dia ada di sini? Bagaimanapun dia adalah saudara perempuanku secara nominal. Jika sesuatu terjadi padanya, ibu dan ayah akan hancur. Mereka bahkan bisa terkena serangan jantung. Tidak mungkin. Aku harus mengikuti dan melihat. Guru Lin, ada urusan yang harus aku hadiri. Aku akan pamit duluan. Bos, si manis kecil Gu Sui itu sudah ditangkap. Sang kibos di balik jeruji besi di Jiangchen. Bagus. Bagus. Anak panah ini. Saya berlatih keras selama 10 tahun. Dan akhirnya menguasainya. Apa yang baru saja Anda katakan? Bos, itu Gu Sui. Gu Sui. Bawa dia ke sini. Nona gue. Saya Shaki. Telah aktif di dunia bisnis, dan yang paling saya hargai adalah dua kata integritas dan kepercayaan. Tapi sekarang, Anda menandatangani kontrak dengan saya, dan segera melanggarnya. Bukankah ini sedikit seperti mempermainkan orang? Aku tidak mau pergi, bekerja di klub malam gurumu lagi. Dulu, jika bawahanmu itu tidak menyesatkanku, aku tidak akan sebodoh itu. Menandatangani kontrak sampahmu itu, Saya memberi Anda kehormatan, bukan. Penguasaan Ki sejati. Lawan itu sebenarnya seorang ahli seni bela diri. Saya adalah seseorang yang jelas membedakan antara hadiah dan hukuman. Jika dia melakukan kesalahan, saya akan menghukumnya. Lalu Anda, bukankah Anda juga harus? tidak mau. Tidak mau. Itu, kau, berapa denda untuk pelanggaran kontrak? Aku akan membayarnya saja kepadamu. Saya tidak tertarik pada uang. Bagaimana kalau begini? Anda bermain permainan kecil dengan saya. Lihat target ini. Selama Anda melempar anak panah dan bisa mengalahkan saya sekali, saya tidak hanya akan membiarkan Anda pergi. Biaya penalti akan dihapus bersih. Benarkah? Lalu jika aku kalah, Kalah sekali. Lepas satu potong pakaian. Ada apa? Tidak setuju. Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Kalau tidak biaya penalti ini, Anda harus bekerja untuk saya selama 10 masa hidup dan masih belum selesai membayarnya. baiklah, aku setuju. Silakan mulai. Tidak mungkin. Seburuk itu. Berbicara dengan begitu tenang dan santai. Saya pikir dia adalah seorang raja. Ternyata dia hanya perunggu kecil. Nona gue, Anda harus menghormati taruhan Anda. Mulai. Jika aku pergi sekarang, siapa tahu apakah ini Gu Sui nanti akan melakukan trik yang sama lagi dan jatuh ke dalam perangkap orang lain. Insiden hari ini, mari kita anggap saja sebagai pelajaran baginya. Aku tidak terburu-buru. Biarkan orang lain yang semestinya memberinya pelajaran. Perhatikan baik-baik. Darto, dimainkan seperti ini. Bagus, luar biasa. Bos hebat. Bagaimana sikap seorang master? Inilah seorang master. Silakan. Ini?
Kalian harus berdiri lebih jauh dariku. Kalian terlalu dekat denganku di sini. Aku gugup. Jika tanganku terpeleset nanti, aku akan menyalahkan kalian jika aku kalah. Baiklah. Semuanya mundur. Jangan sampai mengganggu penampilan nona gue. Ada peningkatan. Kali ini, tidak jatuh ke tanah. Berdasarkan kecepatan ini, nona gue ini, mungkin hari ini, akan membiarkan saudara-saudara memanjakan mata mereka. Seharusnya aku membawa lebih banyak tisu. Aku takut mimisan ini tidak akan cukup untuk dilap. Nona gue, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kan? Lanjutkan. Terus telanjangi. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kamu yang setuju untuk memainkan permainan kecil ini denganku. Jika kamu ingin menang, kamu harus mampu menerima kekalahan terlebih dahulu. 1 kali telanjang lagi. Dan rokmu tidak akan aman. Aku tidak perlu kau ingatkan. Sepertinya, dia akhirnya tahu rasa sakit. Cepatlah. Cepat. Telanjangi. Sekelompok pria dewasa merundung seorang gadis muda. Kakak, Jika kabar ini tersebar, tidakkah kalian takut tertawakan oleh rekan-rekan di Jianghu? kakak, Kamu adalah kakaknya. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku suka keduanya. Wajah bulat dan janggut penuh. Tidak mungkin. Jadi yang dia suka sama sekali bukan wanita. Membuatnya telanjang adalah untuk membiarkan saudara-saudaraku memanjakan mata mereka. Tapi untukmu, dibandingkan dengan adikmu, jauh lebih menarik. Adalah tipe kesukaanku. Sudahlah. Biarkan aku memeriksa latar belakangnya. Zhang Qi, bos besar vlog malam Jiangcheng, dan Black Phoenix Liu Miao Miao adalah setara. Di masa mudanya, bekerja di dermaga dan pelabuhan, kemudian dengan bekerja sebagai preman untuk orang lain, mendapatkan pot emas pertamanya. Oleh karena itu, dia mencapai apa yang dia miliki hari ini. Kau bocah menyelidikiku. Bahkan bahwa aku berada di dermaga, bekerja sebagai buruh kamu tahu. Bos, aku pernah melihat orang ini sebelumnya, terakhir kali di tempat Liu Miao Miao. Kamu adalah orangnya Liu Miao Miao. Pantas saja. Pertama kali aku melihatnya, aku merasakan auranya, samar-samar menekan auraku. Karena Bos Syam juga berasal dari latar belakang sederhana, maka Anda seharusnya tahu, di dunia ini, kesulitan yang dihadapi oleh orang biasa, kita semua adalah sesama penderita. Mengapa Anda harus mempersulit adikku yang naif? Ada benarnya apa yang kamu katakan. Demi Liu Miao Miao, aku seharusnya melepaskanmu. Tapi Gu Sui melanggar kontrak lebih dulu. Karena alasan ini, aku bahkan secara pribadi menghukum salah satu bawahanku. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, jika kabar ini tersebar, semua orang akan berpikir bahwa aku Zhang Qi lemah dan mudah diintimidasi. Oleh karena itu hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Aku tidak meminta banyak. Aku hanya ingin salah satu jarimu. jari yang terputus. Kakak, dia memerasmu. Kau sama sekali tidak boleh termakan olehnya. Apa yang menyenangkan dari jari yang terputus? Bos Syam, bukankah Anda suka bermain dart? Bagaimana kalau begini? Aku akan bermain satu putaran dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Mengenai taruhannya, itu akan menjadi kakiku. Kau bocah bermain begitu kejam. Setelah panah dilepaskan tidak ada jalan kembali. Tidak. Satu jari. Sudah terlalu banyak. Kau ingin seluruh kaki. Ji Yuan, apakah kau mencoba melukai dirimu sendiri? Karena kita berdua adalah pengusaha. Perkataan seorang pria adalah janjinya.
Jika aku kalah, kaki ini, Bos Yang ambil saja. Jika aku menang, Jika kamu menang, aku jamin kalian berdua akan meninggalkan tempat ini dengan selamat di masa depan. Jika kamu membutuhkan sesuatu dari Kusyanki, hubungi aku. Aku pasti akan menawarkan bantuan penuhku. Kakak, kakakmu. Aku sudah lama tidak pemanasan. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, bersaing dengan bos dalam dart. Orang yang bisa menang belum lahir. Melihat seseorang mematahkan kakinya, jauh lebih seru dan menyenangkan daripada melihat wanita cantik telanjang. Bagus, benar-benar pantas menjadi bos, pukulan sempurna. Dengan tingkat keahlian bos, bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertemuan olahraga, dia tetap akan menjadi pemenang Grand Slam. Silakan. Bermain dart dengan mata tertutup. Bos, ahli seperti itu belum berani melakukan ini. Beraninya bocah kecil seperti dia. apa kau tidak menginginkan kakimu? Adik perempuanku yang ceroboh, perhatikan baik-baik. Dart ini akan sangat keren. Tepat di tengah sasaran. Dan sangat akurat. Tepat hingga mikrometer. Dibandingkan dengan yang aku harapkan, masih sedikit kurang. Aku pikir itu bisa langsung menembus dinding. Tidak. Dia juga seorang master seni bela diri. Selain itu, jika aku berada di level 99, dia setidaknya di atas level 1000. Cukup untuk membunuhku seketika. Bos, dia adalah pria dari restoran hotpot itu. Bos Ji. Hutannya sudah lunas sekarang. Sekarang aku membawa orang ini pergi. Seharusnya tidak ada masalah kan? Ayo pergi. Tunggu. Tunggu sebentar. Apa? Mau ingkar janji dan tarik ucapan? Tidak salah paham. Aku baru tahu bahwa Anda adalah pemilik Shui Dileo Hotpot Bos Ji. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Sebenarnya saya Shangki selalu ingin berinvestasi di Shui Dileo Hotpot. Saya ingin tahu, apakah ada kesempatan untuk itu? Investasi. Ini memberiku uang. Hanya orang bodoh yang akan menolak. Pertama aku akan membuat permintaan yang keterlaluan dan memerasnya sedikit. Tentu. 30 juta. Apel. 30 juta. Restoran hotpot Anda yang bobrok ini, apakah bertabur berlian? Ya Tuhan, ambil atau tinggalkan. Jika Anda tidak menginginkannya, lupakan saja. Apel. 30 juta. Itu terlalu sedikit. Saya akan menawarkan 3 kali lipat dari itu. 3 kali lipat. Sepertinya aku terlalu konservatif. Tuan Ji, saya sangat optimis dengan bisnis Anda. Kita semua harus menghasilkan uang bersama di masa depan. Jika Anda memiliki masalah dan ingin mencari saya, katakan saja. Baiklah, baiklah. Kami ada urusan lain, jadi kami pergi sekarang. Tolong. Hei, kenapa saya tidak mengantar Anda sekarang? Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu. Kakak, kau harus melindungiku. Sekarang kau tahu aku adalah kakakmu. Baiklah, baiklah. Aku tahu aku salah. Aku akan mendengarkan kakak mulai sekarang. Pulanglah. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah, ini apa yang terjadi? Bagaimana kabar kalian berdua? Ini bukan masalah serius. Hanya saja dalam perjalanan ke sini, saya baru saja terjatuh. Bukan apa-apa. Ayo pulang. Mustahil. Luka kalian sangat parah. Bagaimana mungkin itu hanya karena jatuh? Ibu katakan yang sebenarnya padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Tepat sekali. Kami juga patut disalahkan. Ketika kami sedang menyiapkan warung kami untuk berdagang hari ini, kami terlalu sibuk. Kami lalai sesaat.
dan ditabrak mobil. Apa? Kecelakaan mobil. Namun kalian membicarakannya dengan begitu santai. Jangan kita bicarakan itu. Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Tempat ibu dan ayah mendirikan lapak mereka adalah jalur kendaraan non bermotor. Dari mana mobil itu berasal? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Analisis intelijen sedang berlangsung. Hari ini pukul jam 4:30 sore. Sedang buka warung di Simpang Taishan. Mereka ditabrak oleh aktris Liu Mei ini 110-kan, yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Setelah itu, Liu Mei secara terbuka mengancam mereka, menyatakan bahwa dia baik, memiliki dukungan kuat, kami akan menunggumu di pintu sebelah kiri. Pihak lain ketakutan, sehingga masalah itu dibatalkan. Jadi mereka sengaja ditabrak. Dan dia berani mengancam orang tuaku. Tidak heran mereka menyembunyikan kebenaran tentang insiden itu. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Jika orang lain menyinggungku, aku pasti akan menghukum mereka. Sistem, tidak peduli berapa banyak poin yang dibutuhkan. Kamu harus mencari tahu keberadaan Liu Mei untukku. Mengerti ibu, saat ini sedang mencari bagaimana sekarang. Untuk tuan rumah aku baik-baik saja. Xiao Sui, kamu bawa ibu dan ayah ke rumah sakit dulu. Hubungi aku kapan saja jika ada berita. Baiklah. The film was Ayo pergi. translated and narrated Baiklah. by M Media. Tempat ini adalah hotel tempat selebriti wanita Liu Mei menginap. Menurut informasi yang diberikan oleh sistem, setiap malam Liu Mei memanggil seorang teknisi pria muda untuk menyediakan layanan pijat di kamar. Masuklah. Kau pasti teknisi baru kan? Kau terlihat asing. Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Nona Liu, saya baru. Namun, teknik saya tentu saja tidak kaku. Kau. Pijatan itu terasa luar biasa. Lanjutkan. Tampaknya keterampilan yang dihadiahkan sistem, keterampilan tangan dewa ginekologi, juga mahir dalam teknik pijat. Kamu benar-benar menguasainya. Ini sempurna untuk digunakan sebagai senjata halus. Adik kecil. Berapa umurmu? 18. 18. 18 itu hebat. Aku berharap bisa berusia 18 tahun lagi. Kau bocah nakal. Jika kau melayani kakak perempuanmu dengan baik, kakak, nanti aku bisa memberimu hadiah kecil. Terima kasih kakak. Tapi sebelum itu, aku ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Pertanyaan apa? Hari ini, apakah kamu di jalan menabrak pasutri pedagang kaki lima saat menyetir? Aku kira itu sesuatu yang penting. Namun, bukankah yang kutabrak hanya 2 pengemis berwarung? Biar ku beritahu. Mereka benar-benar berani mengadu, mengatakan mereka akan menuntutku. Aku bilang pada mereka, kalian semut kecil. Berani menggoyangkan pohon dengan seekor semut. Jika kalian membuatku marah, aku akan membuat seluruh keluarga mereka menanggung akibatnya. Dan mereka segera berani bersuara. Sampah seperti mereka, yang memiliki keluarga untuk dinafkahi. Apa yang paling mereka takuti adalah orang lain mengancam anak-anak mereka. Jeti, selama kau memahami kelemahan mereka, mereka akan tunduk dengan patuh. Sampah. Semut. Kalau begitu, tidakkah kamu tahu bahwa di mataku, kamu juga sampah? Kamu adalah semut. Tidakkah kamu menikmati hukum rimba? Baiklah. Hari ini, aku akan memuaskanmu. Kau, siapa sebenarnya kau? Bagi para pelaku kejahatan, aku adalah iblis. Aku minta maaf, aku benar-benar tidak tahu. Kedua semut itu. Tidak. Mereka berdua. Tuan. Aku benar-benar tidak tahu. Mereka adalah orang tuamu. Ampuni aku. Aku punya banyak uang. Aku bisa menggunakannya untuk membeli nyawaku. Xiao Sui, bagaimana kabar ibu dan ayah di rumah sakit? Dokter berkata, untungnya tidak ada organ dalam yang terluka. Hanya tendon yang cedera dan tulang yang patah. Beberapa bulan istirahat sudah cukup. Kamu benar-benar beruntung. Jika orang tuaku menderita konsekuensi serius apapun, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut di sini. Sekarang, apakah kamu akan ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, atau haruskah aku membawamu
Selama aku bisa hidup, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Siapa yang mencarimu? Liu Mei, ini aku, Li Tai. Li Tai. Bagaimana mungkin itu dia? Liu Mei, selebriti wanita. Patria keluarga Li, nyonya simpanan Li Tai. Jadi, kamu adalah simpanan Li Tai. Itu membuat segalanya mudah. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung denganku dalam memerankan sebuah adegan, mengundang Tuan ke dalam guci. Liu Mei, ini aku. Sayang, kenapa kamu baru kembali sekarang? Aku sangat merindukanmu. Wanita busuk, aku sudah mengetuk pintu begitu lama, dan kamu baru membukanya sekarang. Di dalam ruangan ini, kamu tidak menyembunyikan seorang simpanan kan? Siapa di sana? Ngomong-ngomong soal itu, di dalam kotakmu, apa sebenarnya yang dimuat di dalamnya? Sangat tertutup. Apakah itu sesuatu yang bagus yang kamu belikan untukku lagi? Benar-benar dia. Aku tidak menyangka Li Tai yang selama ini bersembunyi di mana-mana akan secara tidak sengaja tersandung dan bertemu denganku lagi. Jangan bergerak sembarangan. Benda di dalam kotak ini lebih penting daripada hidupmu. Apa sebenarnya itu? Apa yang dimuat di dalam kotak ini adalah inti naga. Naga. Kecilkan suaramu. Untuk benda ini, saya mengerahkan upaya yang luar biasa. Setelah saya selamat dari bencana ini, kita akan pergi ke luar negeri bersama dan menjalani kehidupan mewah. Seperti yang diduga, dia tidak bisa diperbaiki lagi. Masih mendambakan inti naga. Aku tidak bisa membiarkannya membawa rahasia negara ke luar negeri. Jika tidak, itu akan menyebabkan negeri naga kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Sayang, kamu sudah bekerja keras di luar selama beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kalau kamu pergi membersihkan diri? Wanita busuk. Aku suka sekali temperamen MU yang seperti ini. Pergi tunggu aku dengan patuh di tempat tidur. Setelah aku bersih, aku akan keluar dan memberimu sambutan yang menyeluruh. Tuan Li, terima kasih atas hadiahmu. Dan juga wanitamu. Aku telah menerima keduanya. The film was translated and narrated by M Media. Karena kamu sudah datang. Tidak ada alasan untuk membiarkanmu kabur. Kakak, selamatkan aku. Li Heng. Ji Yuan. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan melakukan skema memancing musuh ke dalam perangkap. Li Tai, kamu menjalankan kasino ilegal dan mengumpulkan uang haram. Dan kamu juga mencuri rahasia negara. Jika aku tidak menangkapmu, surga sendiri yang akan menjemputmu. Li Tai, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini semua perbuatanmu sendiri. Untuk berpikir bahwa aku Li Tai mendominasi Jiangqiang selama puluhan tahun, aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini aku akan diakali olehmu ini, anak kemarin sore. Diperdaya. Apakah kamu pikir aku kalah? Kamu akan menang jika aku kalah. Kamu menghadapi kematian namun kamu masih begitu sombong. Yang paling dibenci wanita ini dalam hidup adalah pengkhianat. Adalah seorang pengkhianat. Pukul dia. Miau miau. Pelan-pelan saja, biarkan dia hidup. Kita masih perlu menahannya untuk melacak keberadaan Skynet. Apa yang terjadi pada kalian semua? Gas psikedelik yang diimpor dari luar negeri. Selama kamu mencium sedikit saja, kamu akan langsung lemas. Nah, kamu benar-benar tahu barangmu. Benda ini. Tidak banyak orang yang mengenalinya. Ji Yuan. Jika saya tidak menyiapkan rencana darurat, bagaimana saya berani pergi mencari inti naga? Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Seorang pria mati. Seseorang yang hanya ada di masa lalu. Longju. Itu kamu. Kamu mengenalku. Ikutlah denganku ke negara asing. Kamu adalah. Nama saya Longju. Aku ingat semuanya sekarang. Aku ingat semuanya sekarang. Ingat apa? Dulu.
Longjulah yang membawaku ke luar negeri, melatihku untuk menjadi raja intelijen global, dan mendirikan organisasi Skynet. Dan dia bertindak sebagai pengawal pribadi, memanipulasi segalanya dari balik layar. Dan aku yang perlahan menyadari hal ini. Mulai melawan secara diam-diam, tapi dia tetap menemukanku. Begitulah yang terjadi. Jadi begitu. Kamu adalah orang yang menjebakku, dalang di balik layar. Meskipun saya tidak tahu informasi spesifik apa yang telah Anda pahami, namun segala sesuatu tentang Anda di sekolah memang diizinkan oleh saya untuk dilaksanakan oleh keluarga Shou. Nama saya bukan Longju. Itu adalah Kurosawa Ichiro, pendiri organisasi Skynet, Raja Intelijen Global. Hanya saja, puluhan tahun yang lalu, organisasi Skynet dilarang oleh seluruh dunia. Bahkan saya hanya bisa nyaris lolos dari kematian. Saya awalnya bermaksud mengangkat Anda sebagai boneka, mengembangkan Anda secara rahasia, dan mendirikan kembali Skynet yang baru. Namun, Anda sekarang sudah tahu terlalu banyak. Serahkan orang ini padaku. Jika dia tidak mati di tanganku, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatiku. Berkolusi dengan keluarga Li, keluarga Xiao mencuri teknologi chip negara naga, dan kemudian memilih boneka lain untuk membangun kembali Skynet, Longju. Tidak, Tuan Kurosawa. Langkahmu ini memang sangat brilian. Namun, kau membuat satu kesalahan. Poin yang mana? Kau bukan Raja Intelijen Global. Itu adalah aku. Apa kau belum akan bergerak? Kau nak, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Ini benar-benar ikan besar. Direktur Meng, sudah kukatakan, sebuah kutipan jasa kelas 1 yang bergerak, kesempatan untuk memulai garis keturunan, terpisah dalam daftar keluarga. Tentu saja kusimpan untuk orang-orangku sendiri. Bagaimana mungkin? Dasar kau, bagaimana kau bisa berhasil? Longju, nama asli Kurosawa Ichiro, mantan agen Skynet, telah bersembunyi di negara naga selama bertahun-tahun. Selalu diam-diam merencanakan untuk mencuri teknologi chip negara naga dan membawanya kembali ke kekuatan asing. Sampai saat ini, diduga penyelundupan senjata, perdagangan manusia, penyelundupan harta nasional, mencuri rahasia militer. Kau, bagaimana kau tahu begitu banyak? Siapa sebenarnya kau ini? Bukankah sudah kukatakan padamu, aku adalah Raja Intelijen Global. Ji Yuan. Tuan Kurosawa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau cari cara. Apa yang harus dilakukan? Ji Yuan, aku akan mengutukmu di neraka. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Hal-hal yang berkaitan dengan Skynet akhirnya bisa berakhir. Kuharap semuanya bisa berakhir begitu saja. Kakak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kondisi ibu dan ayah tiba-tiba memburuk. Cepat datang segera. Kondisi ibu dan ayah memburuk. Kau tetap di sana. Aku akan segera bergegas ke sana. Ibu dan ayah, kalian, kami baik-baik saja. Kau bocah, tidak bisakah kau mendoakan yang baik untuk ayahmu sekali saja? Ibu dan ayah baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Kalau begitu kalian, Kakak, itu adalah ideku. Gu Sui, bukankah kau sengaja mempermainkanku? Aku sedang bercanda denganmu. Aku tidak akan mengganggu orang. Justru kamulah yang mengganggu kami kan? Aku mempermainkanmu. Apa maksudmu? Masih berpura-pura. Lihat di belakangmu.
The film was translated and narrated by M Media. Halo Paman dan Bibi, nama saya Shen Mou. Saya adalah teman sekelas Ji Yuan di SMA. Halo Ibu dan Ayah, saya Lin Xixia. Saya guru Yuan Yuan. Halo tuan-tuan. Ji Yuan. Dia menciumku. Anak ini bernama Ji Yuan. Memiliki hubungan yang baik denganku. Kau bocah nakal. Aku tahu. Kau ingin membuat ibu dan ayah bahagia. Jadi kau pergi keluar dan menyewa pacar untuk dibawa ke sini untuk menghibur kami. Tapi kau tidak perlu menyewa begitu banyak orang sekaligus kan? Salah. Tidak. Aku hanya dengan mereka. Jangan bilang ini semua. Apakah ini semua orangmu? Tidak. Ayah, dengarkan penjelasanku. Mereka semua terlibat denganku. Tapi, Selamat tuan rumah. Sistem ini telah diperbarui. Membuka panel baru. Sistem penaklukan Dewi. Taklukkan Dewi untuk mendapatkan dukungan. Dan kamu bisa menjadi lebih kuat. Sebaliknya beberapa. Jika tuan rumah tidak dapat memenangkan dukungan Dewi, maka mereka akan. apa yang akan terjadi? Beberapa konsekuensi yang tak terucapkan akan terjadi. Contohnya, memendek. 5 cm, 5 cm. Sistem. Kau merusak sebagian milik seorang pria. Hal yang paling berharga. Tingkat kesukaan itu kah? Aku Ji Yuan. Ada di sini. Tidak ada dari mereka yang, karena aku punya tujuan baru.